Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat datang mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 pada mata kuliah Teori dan Pendekatan Konseling. Ya, pada semester 3 ini kalian sudah mempelajari tentang teori dan pendekatan konseling. Di sini Bapak akan menjelaskan dan menjabarkan terkait tentang rencana pembelajaran dalam satu semester dan kontrak perkuliahan, ya. Untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian nanti bisa melihat dalam RPS apa saja yang akan dilaksanakan. Nah, untuk teori dan pendekatan konseling ini, ya, pendekatan konseling, deskripsinya adalah mata kuliah teori dan pendekatan ini mengkaji tentang berbagai macam teori konseling, pendekatan dan model-model konseling. Jadi memang nanti kalian akan mempelajari berbagai macam pendekatan, teori, dan model-model dalam proses konselingnya. Ini adalah buku utama yang bisa kalian gunakan, ya. Kalian bisa menggunakan berbagai macam buku, dan kalian juga sudah memesan, ya, nama-nama yang di list untuk memesan buku pendekatan atau keterampilan dasar konseling bisa di list seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya di mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Oke, kemudian ini penjabaran perkuliahan pertemuan pertama. Kedua, itu nanti masih Bapak akan menjelaskan tentang teknik dasar dalam konseling, ya, langkah-langkah konseling. Kemudian pertemuan ketiga kalian sudah mulai presentasi, ya, ini, ya, pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan 15, ya. Karena pertemuan ke-16, ke-8 kalian adalah ujian tengah semester, ya, membuat video sinematik simulasi tentang layanan konseling, ya. Menggunakan layanan konseling itu menggunakan salah satu pendekatan saja, ya, dari pertemuan pertama sampai dengan ke-7. Uploadnya di Google Drive dan link dikirimkan melalui WA atau Spada. Kemudian untuk ujian akhir semesternya kalian pelaksanaan simulasi konseling, ya, konselingnya pendekatan konseling fitness dan simulasi konseling individual dalam Google Drive dan dikirim ke Spada dan WhatsApp. Karena ini simulasi, ya, jadi kalian memang harus mempelajari dengan benar pendekatan dan teori-teorinya. Bagaimana model-modelnya dalam pelaksanaan layanan. Jadi kalian memang benar-benar memahami supaya dalam proses konselingnya dapat berjalan dengan baik, dan kemudian ketika kalian mempraktekkan di mata kuliah konseling individu, kalian sudah menggunakan berbagai pendekatan dalam mengentaskan permasalahan konselingnya, ya. Karena teori dan pendekatan konseling tersebut merupakan inti dari proses konseling supaya kalian mudah ketika menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi konselingnya. Misalnya permasalahan masa lampau, oh kita tahu, oh ini bisanya cocoknya dengan menggunakan psikoanalisis. Kemudian ada permasalahan yang tidak bisa memandang hanya sebagian saja, oh berarti menggunakan pendekatan gestal atau teorinya gestal, dan masih banyak lagi. Nanti kalian akan belajar itu, dan mohon nanti bisa kalian pahami dengan baik, karena itu nanti akan mempermudah kalian dalam melaksanakan proses layanan konseling. Baik, ini karena sudah RPS, ya, Bapak akan menjelaskan kontrak perkuliahan dan tugas-tugas kalian, ya. Untuk kontrak perkuliahan masih sama dengan sebelum-sebelumnya, ya, intinya kalian mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib perkuliahan dengan baik sesuai dengan kontrak nanti akan sudah Bapak share di Spada UM Metro, dan juga ini Bapak jabarkan walaupun hanya sekilas, ya. Tugas kita mulai dengan tugas yang individu yang sudah kalian nanti, ya.
Mahasiswa wajib mencari kasus dan menyelesaikan menggunakan teori dan pendekatan konseling. Nah, jadi tugas individunya adalah kalian mencari kasus, ya. Share dulu kontrak pilihan. Ya, ini itu mahasiswa mencari kasus dan diselesaikan menggunakan teori dan pendekatan konseling. Kemudian kalian bisa bergabung di kode akses pada UN Metro, ya. Tugas kelompoknya tadi kalian membagi menjadi 14 kelompok. Kemudian setiap kelompok membuat modul dengan topik-topik yang sudah diberikan dalam RPS atau silabus. Setiap makalah minimal berisi materi dalam RPS. Kelompok menambahkan isi subjudul atau makalah sesuai dengan kebutuhan boleh. Setiap kelompok wajib menyajikan makalah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan menggunakan media yang sesuai. Penampilan presentasi tidak seperti presentasi biasa, namun dibuat dalam bentuk film yang menjelaskan modul yang dibahas kelompok, dibuat semenarik mungkin, baik film sinematik, komedi, dan lain-lain. Dikumpul dalam bentuk link Google Drive 1 hari sebelum tampil karena akan diupload dalam YouTube Consfit. Pastikan video mematuhi undang-undang hak cipta dan film dalam lagunya digunakan watermark BKO Metro dan juga Consfit dalam film. Dikumpul dalam bentuk drive ya tadi ya. 2 hari ya, jadi 2 hari sebelum kalian tampil, jangan 1 hari ya, 2 hari. Atau jauh-jauh hari sebelum tampil. Referensi bisa kalian menggunakan jurnal dan buku yang jelas. Tidak boleh copy paste ya, karena akan dicek plagiarismenya. Kemudian ketentuan presentasinya, presentasi dipimpin oleh moderator saat video sudah diupload di YouTube. Acara pembukaan, penyajian film, diskusi, tanya jawab, kesimpulan penutup itu dilaksanakan oleh moderator yang dipimpin oleh moderator di kolom komentar yang sudah disediakan YouTube dan juga di Sepada. Setelah presentasi akan dilakukan ulasan oleh dosen pengampu mata kuliah. Anggota kelompok yang tidak hadir atau tidak mengikuti presentasi maka akan kehilangan nilai keaktifan atau presentasi. Apabila mahasiswa berhalangan hadir dengan keterangan yang jelas maka boleh mengikuti kelompok lain. Gitu ya. Ini evaluasi yang masih sama dengan sebelumnya. Nah, referensi masih banyak ya buku tentang pendekatan dan teori konseling ini. Bapak harap kalian semuanya memahami dengan baik karena teori dan pendekatan konseling ini merupakan prasyarat untuk kalian bisa melaksanakan layanan konseling individual ya. Apabila kalian tidak paham tentang pendekatan dan teori konseling, maka kalian akan kesulitan ketika kalian melaksanakan proses konseling. Menghadapi masalah konselingnya bagaimana, karena ini adalah supaya kalian bisa ilmu dalam konseling itu dapat berjalan, ya kalian harus paham terkait tentang teori dan pendekatan konseling. Menghadapi konselingnya yang seperti apa, kalian bisa menggunakan pendekatan-pendekatan dan model-model konseling berdini, atau kalian bisa membaca dari referensi, misalnya konseling behavioral, konseling kognitif sosial, itu kalian bisa melihat semuanya dengan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, kalau dia melihat dengan sosok model, berarti dengan menggunakan pendekatan apa? Nah, itu kalian harus paham di situ ya. Modeling berarti kita menggunakan kognitif ya. Itu punyanya Albert Bandura. Jadi kalian harus bisa mengetahui psikoanalisis, itu menjadi pencetusnya adalah Sigmund Freud dan lain sebagainya. Baik, Bapak kira cukup sekian perkuliahan pada siang hari ini. Silahkan kalian apabila ada yang ingin tanyakan, langsung tanya, sebutkan nama, NPM, dan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Semoga perkuliahan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata dan baik yang sengaja ataupun tidak. Bapak akhiri. Ilahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.